Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuannya, Menko Airlangga melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional kepada Presiden, serta rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus dan sejumlah kerjasama ekonomi internasional. Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian terhadap sejumlah kerjasama ekonomi bilateral yang tentunya akan mampu mendorong investasi. Dan tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa terkait kawasan ekonomi khusus di Batang, beliau akan ke lapangan pada hari Kamis nanti. Dan rencananya dalam Kamis nanti itu ada juga kerjasama Twin City, Twin Parks. Jadi kerjasama antara Indonesia dengan Fujian untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus di Batang, dan direncanakan mereka akan investasi sekitar 16 triliun. Pasti memiliki cita-cita untuk menjelajahi dunia, mulai dari destinasi eksotis hingga tujuan favorit. Master Diskon siap membawa kamu untuk menjelajahi dunia dengan kenyamanan dan keamanan yang tak terbandingkan. Mulai dari tiket pesawat, booking hotel, hingga tiket kereta api, semua tersedia di aplikasi Master Diskon. Aplikasi Master Diskon sudah tersedia di App Store dan Play Store loh. Jadi, jangan ragu untuk traveling bersama Master Diskon. Ingat Tur, ingat Master Diskon. During photosynthesis, the plant's leaves take in sunlight. The plant then uses this sunlight to turn water and air into food.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta kembali membuka pendaftaran program mudik gratis Lebaran. Pendaftaran dibuka mulai hari ini, 19 Maret 2025 dengan rentang waktu verifikasi dari 20 hingga 24 Maret mendatang. Untuk mendaftar, Anda harus menyiapkan sejumlah berkas di antaranya kartu keluarga, KTP, dan STNK bagi yang ingin membawa motor. Pendaftaran mudik gratis ini dapat dilakukan secara online melalui mudikgratis.jakarta.go.id. Bagi Anda yang ingin mendaftar secara langsung juga bisa datang ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Jalan Taman Baru nomor 1 Gambir, Jakarta Pusat, atau suku Dinas Perhubungan di 5 wilayah kota Jakarta berikut. Anda pemirsa yang ingin mengikuti mudik gratis ini tentunya harus cepat karena pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi. Menjelang Idul Fitri 2025, jutaan pemudik bersiap untuk kembali ke kampung halaman, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Salah satunya adalah penggunaan mobil listrik yang semakin populer di kalangan masyarakat. Nah, pemirsa, berikut sejumlah tips yang perlu diperhatikan agar perjalanan mudik dengan mobil listrik tetap aman dan nyaman. Pertama, rencanakan terlebih dahulu rute perjalanan Anda dengan baik. Perhitungkan lokasi SPKLU di sepanjang jalur mudik serta gunakan fitur Trip Planner pada aplikasi PLN Mobile agar lebih mudah menemukan lokasi pengisian daya yang strategis. Selanjutnya, periksalah kondisi kendaraan sebelum berangkat. Lakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan termasuk sistem kelistrikan, daya baterai, tekanan ban, dan sistem pengereman. Pastikan baterai kendaraan terisi penuh sebelum berangkat. Manfaatkan waktu istirahat Anda di rest area untuk mengisi daya. Dengan begitu, perjalanan dapat berlangsung lebih efisien tanpa risiko kehabisan daya di tengah jalan. Nah, jika memungkinkan, bawalah kabel pengisian cadangan atau portable charger sebagai langkah antisipasi jika SPKLU di suatu lokasi penuh atau bahkan tidak beroperasi. Dan yang terakhir, pantau kondisi lalu lintas, gunakan aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze untuk memantau kondisi lalu lintas dan mencari rute alternatif jika terjadi kemacetan panjang. Nah, itu dia pemirsa, tips mudik menggunakan kendaraan listrik. Semoga selamat sampai tujuan ya. Memasuki hari ke-19 bulan Ramadan di tahun 2025, tentunya pemirsa juga sudah menyiapkan agenda mudik Lebaran di tahun ini. Berbagai macam pilihan transportasi, mulai dari transportasi umum hingga transportasi pribadi, terutama mobil listrik, sudah menjadi pilihan yang lazim untuk di tahun ini. Berikut adalah wawancara kami dengan beberapa calon pemudik yang memilih menggunakan transportasi pribadi dengan mobil listrik. Persiapan paling kita harus check up dulu ke dealer dari mulai masa umur ban, kemudian juga dari mesin EV-nya sendiri dicek, termasuk dari filter, kemudian paling air ini sih pendingin radiator sih. Paling ini ya kita cek di aplikasi PLN ada itu stasiun-stasiun di titik rest area. Nah, kita bisa bikin trip perjalanan. Jadi kita tinggal nentuin mau kemana, ke Surabaya kah, ke Semarang kah, kita udah tahu pemberhentiannya, baterainya ngisinya di mana. Kalau untuk Sumatera ke Jawa sih oke, sampai Bali masih oke. Paling dari sejauh ini saya pakai listrik, itu dari bahan bakar pasti kita lebih irit dibandingkan bensin. Kemudian juga dari kenyamanan pasti juga lebih nyaman karena tidak ada suara mesin itu sendiri gitu. Jarak tempuh kita nggak perlu ngisi-ngisi, misalnya Jakarta Bandung misalnya kan ngisi kan PP sekali jalan pergi kan itu ngisi ya. Kalau ini 3 kali jalan itu masih oke, masih bisa. Jarak tempuhnya jauh-jauh. Dan efisiensi BBM juga jauh banget, Mas. Paling tetap cari tahu terkait informasi-informasi perawatan mobil sebelum berangkat, termasuk pengecekan-pengecekan. Lebih baiknya bisa datang ke dealer. Kemudian juga cari tahu juga terkait rest area yang mungkin ada brand terkait termasuk juga tempat charging station. Pemirsa, itu tadi beberapa tanggapan dari calon pemudik yang memilih melakukan aktivitas mudik Lebaran tahun ini menggunakan mobil listrik.
Selain beberapa macam keunggulannya seperti penghematan bahan bakar dan pengurangan emisi gas buang, mobil listrik juga sudah dilengkapi dengan fasilitas berbagai macam titik pengecasan daya di berbagai titik rest area yang disediakan. Jadi yang paling terpenting pemirsa yang dapat kami sampaikan yaitu tetap menjaga kondisi fisik tetap bugar dan prima untuk menghadapi semua tantangan dan kisah cerita di mudik tahun ini. Dari Jakarta, Billy Yoga dan Hafiz Albar melaporkan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh